Hai semuanya, belajar ilmu agama Islam tapi memiliki prospek kerja yang menjamin, punya keinginan untuk belajar perbankan syariah, menjadi seorang pengajar pendidikan agama Islam dan sejenisnya, atau tertarik untuk mengembangkan skills pendidikan bahasa Arab. Nah, Fakultas Agama Islam UHAMKA jawabannya. Gak usah ragu deh, karena Fakultas Agama Islam mengelola 3 program studi sekaligus yang bisa memberikan kamu kesempatan luas di bidang agama Islam. Yuk jadi bagian mahasiswa Fakultas Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bismillah, balik lagi di Bismillah, Bincang Islamia. Nah, balik lagi sama aku Bunga, aku Syifa, dan sang pencerah hati kita. Siapa nih? Pak Ustadz Amirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Gimana nih kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Syifa? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Lapar Ustaz. Nah, ngomong-ngomong puasa nih. Iya. Nah, selalu identik dengan buka puasa bersama nih Pak Ustadz. Betul bukan nggak? begitu? Ya betul. Iya, betul. Gimana nih Bunga, Pak Ustadz udah buka puasa bersama belum puasa kali ini? Iya, ya saya kira itu tradisi kita. Kita selalu buka puasa bersama, paling tidak sama keluarga. Iya. Betul sekali. Tapi udah ada rencana-rencana buka puasa bersama teman lama gitu Pak Ustadz? Beberapa ada. Kita mengagendakan buka puasa bersama ada ya. Kita biasanya berkunjung ya dari satu rumah ke rumah untuk buka puasa bersama. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong buka puasa bersama nih Pak Ustadz, Syifa sama Bunga pengen tahu nih Pak Ustadz, apa sih sebenarnya hukum buka puasa bersama dalam Islam itu sendiri Pak Ustadz? Ya baik, ini pertanyaan yang menarik ya dari Bunga dan juga Syifa. Begini, buka puasa itu kan sesuatu yang dirindukan lah ya ketika kita berpuasa ya. Jadi satu hal yang bahagia bagi orang yang berpuasa itu kan ketika berbuka ya gitu. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan ya, liso farhatani farhatun indal fitri wa farhatun indaliko irobi. Ada 2 kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama itu ya berbuka ya, pertanyaan tadi berbuka puasa atau setelah kita melaksanakan puasa. Yang kedua itu adalah ketika orang yang berpuasa itu menghadap Tuhannya. Jadi mereka berbahagia karena mereka merasa bahwa ketika berpuasa mereka menghadap Tuhannya, Allah mengampuni segala dosanya gitu. Nah tadi pertanyaan bagaimana nih hukum buka puasa bersama ya. Saya kira sudah banyak yang membahas ini ya. Tapi begini, buka puasa bersama itu adalah tradisi yang sangat baik sekali, sangat positif. Bahkan dalam sebuah hadis buka puasa bersama itu terdapat keberkahan di dalam buka puasa bersama itu. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud ya, misalnya dikatakan Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat, mengapa makan tapi tidak kenyang? Lalu Nabi bertanya balik, kalian makan sendiri kan, gitu kan? Lalu sahabatnya menjawab, iya Rasulullah, kita makan sendiri, saya makan sendiri. Lalu Nabi mengatakan, makanlah bersama-sama, berbuka puasalah secara bersama-sama dan jangan lupa membaca basmalah gitu ya. Karena di dalam buka puasa bersama atau makan bersama itu terdapat keberkahan. Jadi buka puasa bersama itu kita mendapatkan keberkahan. Tapi memang hukumnya, kalau ditanya hukum ya, hukumnya tentu tidak wajib. Jadi ya hukumnya dianjurkan gitu ya. Jangan memaksakan misalnya setiap hari harus buka puasa bersama kan gitu. Nah itu jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi kita dianjurkan karena itu tradisi yang baik juga ya di Indonesia. Di dalam buka puasa bersama selain mendapat keberkahan ya banyak hal yang kita dapatkan lah hikmah di balik. Betul banget Pak Ustadz, karena di buka puasa ini kan jarang gitu ya Pak Ustadz ya. Kita bisa ketemu teman lama kita dari bukber dari sini, kita bisa ketemu teman-teman kita yang tadinya betul banget. Betul. Nah itu salah satu hikmah dari buka puasa. Nah jadi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa buka puasa itu adalah momen kebahagiaan bagi orang yang berpuasa,
Dan ketika ditambah dengan bareng-bareng ya, ketemu teman lama, ketemu mungkin keluarga, saudara berkumpul, dan itu saya kira menambah itu tadi ya, kebahagiaan ketika berbuka puasa itu. Nah, ya gitu ya. Jadi teman-teman, buka puasa bersama itu hukumnya tidak wajib, tapi dianjurkan ya Pak Ustadz, karena di dalam buka puasa bersama itu terdapat banyak sekali kebaikannya. Ya, hikmahnya bisa kita petik, bisa silaturahmi dengan teman-teman, kerabat dan saudara semua. Betul banget. Oke Pak Ustadz. Ya. Jadi Nah, ya kita lanjut aja nih. Gimana nih hikmah dari buka puasa bersama ini Pak Ustadz? Iya, ya sebetulnya seperti yang saya katakan tadi ya, hikmahnya selain kita mendapatkan keberkahan ya, keberkahan dari buka puasa bersama yang kita lakukan, ya kita juga mempererat silaturahim tadi, mempererat silaturahim, memperkuat tali persaudaraan gitu. Dan kalau kita melakukan hal-hal yang kita agendakan, hal-hal positif di balik buka puasa itu, saya kira itu memperkuatlah keberkahan dari buka puasa bersama itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, contoh misalnya nih, Bunga buka puasa bersama dengan teman-teman. Oh, baru-baru ini ada gempa misalnya di mana, kemudian di daerah itu butuh bantuan, ayo kita patungan di acara buka puasa bersama itu. Jadi itu ada sisi fastabiqul khairatnya ya. Jadi kita menyumbang mungkin untuk orang yang perlu gitu. Nah itu. Nah tapi memang ketika buka puasa bersama tentu juga kita menghindari hal-hal yang barangkali dapat mengurangi keberkahan dari buka puasa bersama itu. contohnya Pak Contohnya Ustadz. apa ya? Apa? Contohnya misalnya Hmm, kita mubazir ya. Karena mungkin makanannya banyak, enak gitu ya. Ketika mungkin pengen balas dendam ya, karena pas mau buka puasa bersama, terus ngambilnya banyak tapi nggak habis, itu kan mubazir Lapar mata sih ya. Pak Ustadz biasanya. Ya gitu. Kemudian apalagi misalnya ketika buka puasa bersama, karena mau makan duluan sampai lupa sholat maghrib misalnya, karena hal-hal seperti itu. terlalu asik ngobrol Pak Ya, Ustadz. ya begitu ya. Banyak Nah, ceritanya kan. Ya gitu. Jadi nah hal-hal itu saya kira tentu kita hindari gitu ya, agar acara buka puasa bersama kita semakin berkah kayak gitu. Oke Pak Ustadz, kita lanjut aja ke seksi tanya jawab karena banyak banget teman-teman UHAMKA, kita udah buat question box gitu Pak Ustadz. Nah di situ teman-teman UHAMKA banyak banget yang cerita tentang pengalaman bukbernya, terus mungkin ada yang sedikit pertanyaan juga nih yang ingin ditanyakan ke Pak Ustadz. Gimana lanjut aja kita ke segmen kedua, yaitu Tanya Ustadz. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu Tanya Ustadz. Nah, Pak Ustadz, kita udah ngumpulin nih pertanyaan dan curhatan-curhatan dari teman-teman kita nih perihal Bukber ya. Yang mereka tuh nggak suka tentang bukber itu apa sih Pak Ustadz? Oke, kita bacain aja nih Bu. Langsung aja. Lanjut nih ke yang pertama Pak Ustadz. Pak, gimana sih caranya menanggapi teman yang sering minta makanan pas bukber tapi nggak mau keluar uang? Nah, Itu sering banget sih. Ada nggak sih? Bu? ada tahun Ada. kemarin Pak Ustadz, cerita dikit ya. Mohon maaf. Jadi kemarin tuh bukber bareng-bareng. Kita makan bakwan lah, lontong rame-rame. Patungan 25.000 nih Pak Ustadz. Karena dia cuma makan bakwan satu, dia nggak mau ikut patungan. Aduh. Jatuhnya gimana Pak Ustadz? Gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Ya ini menarik ya. Menarik. Tapi nggak Ada sulit, juga Pak ya Ustadz. orang seperti itu ya. Iya. Ada ya. Walaupun bakwan satu kan berharga Pak Ustadz. Bayar goceng. Iya. Kalau saya melihat ya, ya harusnya kalau ada agenda buka puasa bersama ya direncanakan dengan baik, kecuali kita yang ngundang ya. Ketika kita yang ngundang, maka tamu ya kita harus muliakan. Jangan tamu yang disuruh bayar lagi ya gitu. Tapi kalau acaranya diagendakan bersama sih saya kira semuanya Wajib bayar. Bayar. bisa Bayar dong, ini dibicarakan lah ya. Jadi Iya. Pak Ustadz nggak setuju ya sama yang ini ya? Tapi kita lihat apakah dia memang jangan-jangan nggak ada uangnya sama sekali. Nah kita kalau nggak ada uangnya tentu kan kita Tapi kalau ada membantu, uangnya nggak mau bayar? Iya ada uangnya tapi nggak mau bayar ya. Cuma sih Pak Ustadz. Iya. Makan Tapi aja di begini, rumah. ada hadis yang mengatakan bahwa
memberi makan orang yang berpuasa, itu kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa tadi. Jadi kalau kita kasih makan berpuasa, ya saya kira kita dapat pahala sebagai pahala puasa itu gitu. Itu Bung, bilang temennya ya Bung. Iya. Lanjut nih Pak Ustadz, kedua. Saya nggak ikut-ikutan. Pak Ustadz, yang kedua nih. Apa hukumnya mengadakan bukber guna menjalin silaturahmi? Rahmi apa rahim sih Pak Ustadz? Silaturahmi. Oh ya, silaturahmi, rahmi. ya. Ngobrol hal-hal baik, berbagi, tapi lupa sholat maghrib. Waduh. Ya, buka puasa bersama tapi lupa sholat maghrib ya. Nah, ini memang dua hal ya, antara kita lupa sholat maghrib atau kita lalai sehingga kita tidak melaksanakan sholat maghrib ya. Kalau lupa sholat maghrib mungkin itu bisa ditolerir ya, kalau dalam hukum Islam segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa sengaja atau lupa, itu tidak memiliki dampak hukum lah ya. Ketika puasa kita lupa makan, setelah ingat ya jangan makan lagi begitu ya. Nah, ya kita langsung sholat ya ketika kita mengingatnya. Nah, tapi saya menyarankan ya, pertanyaan siapa itu? Oh, harus disebutin Pak Ustadz. Hadi Winata _22. Hadi Iya, Winata nih Pak pertanyaan Ustadz. Hadi. Hadi aja. Teman-teman dan para penonton ya, ketika kita melaksanakan buka puasa, baiknya setelah kita buka puasa ya, setelah kita sholat dulu. Nah, setelah sholat baru kita makan hidangan ya, nasi atau apa ya gitu, sehingga lebih inilah ya. Jadi kita buka puasa tapi seolah-olah tidak mempedulikan waktu sholat, itu yang saya maksud. Nggak boleh ya Pak Ustadz. Iya. Nih Pak Ustadz, ada yang nanya, mau bukber besar UHAMKA yuk Min. Bukber besar UHAMKA. Sebelumnya tuh pernah nggak sih Pak Ustadz ngerencanain bukber UHAMKA? Karena kan saya jujur UHAMKA baru, mahasiswa baru, Kak Syifa juga ya. Iya, masih Jadi belum pernah ngerasain. Iya ya, mahasiswa masa pandemi ya. Ya saya kira itu ide bagus ya. Apa namanya? Coba nanti disampaikan ke teman-teman BEM ya. Karena kan yang diminta kan biasanya kan komunitas-komunitas di kampus kita ada agenda buka puasanya atau di masing-masing fakultas. Ayo, bagus itu ya, saya support itu ya, supaya bisa silaturahim nih semester 2 dan semester 4 saat ini. Ya kan, yang mungkin belum pernah kuliah di kampus. Nah, ini momennya saya kira bagus. Ya, semoga cepat teragendakan ya Pak Ustadz. Iya. Semoga nggak wacana juga nih Pak Ustadz. Ya, nggak wacana. Oke nih Bung, kita udah banyak banget nih ngobrol sama Pak Ustadz tentang perihal bukber. Nah, Pak Ustadz bisa kasih kita sedikit kesimpulan nggak sih Pak Ustadz tentang bukber kali ini? Iya, baik. Seperti yang sudah kita obrolkan tadi, bahwa buka puasa bersama itu dianjurkan ya dalam Islam, kemudian ada keberkahan di dalamnya. Tapi sebagai penutup ya, selain buka puasa bersama sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan yang positif. Misalnya kalau kita buka puasa bersama selain sama teman-teman ya, itu juga bisa kita lakukan. Misalnya bagi yang ada rezeki ya, bagi teman-teman para penonton yang ada rezeki, kita bisa buka puasa bersama dengan orang-orang yang tidak mampu, dengan anak yatim ya, dengan kaum duafa ya. Jadi saya kira itu menambah keberkahan lagi sebetulnya dari buka puasa bersama itu ya. Kemudian selain itu banyak keutamaan-keutamaan yang juga bisa kita lakukan ya di bulan Ramadan ini. Ya di antaranya ya tadi ya, jangan lupa selain buka puasa bersama ya jangan lupa sholat lail gitu ya. Paling tidak sholat tarawih kan gitu. Dan lain-lain lah ya, hal-hal positif yang bisa kita lakukan di selain dari buka puasa bersama tadi. Jadi banyak banget hikmah di balik bukber ini ya. Semoga teman-teman tahun ini bisa ngelaksanain buka bersama, bertemu dengan orang-orang yang mungkin dicintai gitu. Dicintai dan dibanggakan. Iya, kok nggak lucu ya? Ya semoga puasa kali ini bisa mempererat tali silaturahmi sama teman, keluarga dan kerabat lainnya. Gitu, dan perbanyak ibadah selain buka puasa bersama sama teman-teman, yaitu bisa tadi kata Pak Ustadz qiyamul lail, tadarus bersama. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain terus lonceng YouTube PMB UHAMKA dan patengin terus konten-konten yang lainnya. Oke. Aku Syifa. Aku Bunga. Kita berdua izin pamit. Assalamualaikum. Dadah.